Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat iman. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat sunnah. Alhamdulillah, kemanapun kaki kita melangkah, kita akan mendengar gaung dakwah yang hak memenuhi pelosok negeri kita ini. Dimanapun kaki kita menjejak, kita akan melihat dengan mata kepala kita semangat kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang hak, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, as-sunnah as-sahih, berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini anugerah yang sangat besar, khususnya tahun-tahun belakangan ini. Dakwah hak, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, dakwah salafiyah bergaung, bergema, dan semakin banyak kaum muslimin yang terbuka pintu hatinya untuk menerima dakwah dan seruan ini. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudariku. Kemudian berkat perjuangan kaum muslimin, para singa-singa sunnah yang berjuang tanpa letih dan lelah. Dan juga semua ini
adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perjuangan antum yang berjibaku, saling bahu-membahu untuk mengajarkan, menyampaikan kebenaran ini kepada umat. Semoga kita yang hadir malam hari ini di salah satu taman surga ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan amal saleh serta keteguhan di atasnya hingga akhir hayat kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia dari sekian banyak makhluknya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maksudnya hidup silih berganti dari generasi ke generasi dengan tujuan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla agar mereka menjadi hambanya. Allah jadikan manusia tersebut yang dia pilih, Subhanahu wa ta'ala memilihnya dari sekian banyak jenis makhluknya. Allah jadikan mereka silih berganti dari generasi ke generasi untuk beribadah, menghambakan diri kepadanya semata. Setelah diturunkannya Adam alaihissalam turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia satu manhaj, jalan yang jelas, lurus, tidak boleh berpaling dari jalan tersebut walau hanya sekuku, yaitu agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya sedikit pun dengan apapun, agar dia menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak bermaksiat kepadanya selama-lamanya. Karena maksiat itulah sebelumnya dia alaihissalam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Lantas Adam alaihissalam memegang teguh perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Dia istiqamah di atas manhaj yang hak dan dia jelaskan, dia wasiatkan kepada zurriyahnya, anak keturunannya, agar tidak melepaskan tali yang kokoh ini. Saudara-saudari, ikhwan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia ini makhluk yang menakjubkan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dia, untuk beribadah kepadanya, agar menjadi hamba yang taat. Barangkali kita lihat pada manusia ini ada keistimewaan-keistimewaan. Lihatlah, perintah beribadah kepada Allah bukan hanya untuk manusia, tetapi jin juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja Allah berikan keistimewaan, kelebihan-kelebihan untuk jenis manusia daripada jenis jin. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan asalnya Adam alaihissalam dengan tangannya yang mulia. Allah yang memilihnya, lalu Allah tiupkan ruh dan Allah perintahkan kepada dia perintah yang sebelumnya Allah perintahkan kepada langit, bumi dan gunung untuk mengembarnya. Tetapi langit dan gunung, bumi merasa tidak sanggup untuk mengembarnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Sesungguhnya kami hadapkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka semuanya aba bukan karena mereka tidak patuh kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka merasa tidak sanggup untuk memikul amanah dan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian fa'aba an yahmilnaha wa ashfaqna.
Maka langit, bumi dan gunung takut untuk mengembannya. Wa hamalahal insan, lalu manusia mengembannya. Karena diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, banyak berbuat zalim, lagi sangat jahil, bodoh. Nah, manusia ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berani dia mengemban amanah ini karena Allah wajibkan. Manusia yang memiliki sifat zalum, jahul, jika dia berjalan di atas manhaj yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla ini, jika mereka meniti jalan yang Allah inginkan untuk dia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apapun kondisi dia di dunia, bagaimanapun kehidupan dia di dunia, dengan syarat dia berjalan di atas jalan yang Allah inginkan. Apapun kondisinya, sekalipun dia seorang yang lemah, sekalipun dia miskin, dia akan mendapatkan dan merasakan kebahagiaan itu di dunia. Kemudian setelah dia menyeberangi dunia ini di atas jalan yang Allah tetapkan untuk dia, itu bersabar di atasnya, maka kelak dia juga akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai saudara-saudariku, thariqul anbiya, jalan para nabi, manhaj para nabi dan rasul adalah jalan yang paling lurus. Adalah jalan kemenangan, jalan keberuntungan, jalan kejayaan, jalan kebahagiaan. Barang siapa yang berpaling dari jalan para nabi dan rasul tersebut, maka mereka akan tercampak dalam jurang syakwah, kesengsaraan, kesempitan, kehinaan di dunia sebelum di akhirat kelak. Jalan para nabi tersebut sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Mu'minun, apa? Jalan mereka itu ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ibadatilah Allah. Kalian tidak punya ilah yang harus kalian ibadati, yang berhak untuk kalian sembah, tunduk dan patuh kepadanya. Tidak gunung, tidak batu, pohon, sungai, kuburan, atau bahkan manusia. Tidak ada yang berhak untuk kalian ibadati dengan hak melainkan Allah Azza wa Jalla. Ini manhaj, jalan para nabi dan rasul. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, di surah Al-Mu'minun. Jalan para nabi dan rasul itu khudhu ma atainakum bi quwwah. Ambil, terima apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Ambil perintah Allah Azza wa Jalla itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada kelemahan di hati kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah. Allah perintahkan kita mengambil, menerima perintah dia itu, syariatnya itu dengan kuat, kokoh. Oleh karena itu wahai saudaraku, saudariku, jalan para nabi itu adalah jalan yang bercirikan kekuatan, quwwah, thabat, ketegaran, kekokohan, istiqamah. Tidak ada lemah di sana. Oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, daripada mukmin yang lemah. Karena seorang mukmin yang kuat itu menerima agama ini dengan akalnya yang bersih, dengan kekuatan hatinya, berjalan dengan cepat tanpa sandungan, sehingga dia terus berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, tidak ada tersandung. Kalaupun tersandung, dia bangkit kembali lagi kepada jalan yang hak. Kekuatannya itu adalah memegang teguh perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi serta Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jalan mukmin tersebut, jalan mukmin yang kuat itu adalah ketegaran di atas hak. Apapun yang terjadi, sekalipun orang-orang terdekat dari dia menjauh, meninggalkan dia,
sekalipun dia dijauhi, dikucilkan, tetapi dia tetap memegangnya, sebagaimana yang telah dialami dan dirasakan sebelumnya oleh para nabi dan rasul. Tidak ada keraguan sedikit. Jadi jalan para nabi itu quwwah, adalah jalan yang kuat. Kekuatan di hati, tidak ada keraguan di dalamnya. Apapun yang terjadi, sekalipun bumi ini bergetar, sekalipun bintang-bintang berjatuhan, sekalipun seluruh manusia menyelisihinya, walaupun dia seorang diri, sekalipun dia harus menggigit akar-akar pohon di gunung-gunung, sedikit pun akidah, keyakinan agamanya itu tidak tergoyahkan. Ini dia kekuatan tersebut. Karena dia yakin semesta ini, alam semesta ini hanya milik Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang hamba menempuh manhaj yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia berpegang teguh di atasnya, maka dia akan merasakan izzah, kemuliaan. Dia akan merasakan kekuatan itu. Karena dia hanya menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla saja. Karena dia berjalan kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia atau oleh hawa nafsunya. Tetapi dia berjalan menuju Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah untuk dia. Coba lakukan ayat-ayat Al-Quran. Baca sejarah para nabi dan rasul yang Allah ceritakan, Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Anda akan saksikan, saudaraku, Anda akan lihat dan dapati, wahai saudariku, pelajaran-pelajaran yang menakjubkan. Contoh-contoh kekuatan, ketegaran dalam memegang kebenaran, memegang yang hak itu. Kita akan dapatkan dalam lembaran-lembaran Al-Quran tersebut al-aslu, yang asal pada para nabi dan rasul itu. Mereka itu adalah sabat, tegar, teguh, kuat, kokoh, dan istiqomah. Kita akan dapatkan di dalam Al-Quran bagaimana para nabi itu dicontohkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki hati yang kuat. Bagaimana mereka tidak mencintai kecuali Allah. Bagaimana mereka bergantung hanya kepada Allah. Bagaimana mereka berjalan terus menuju Allah Azza wa Jalla. Apapun yang dihadapi, sekalipun di depannya jurang yang dalam menganga, sekalipun gunung tinggi menghadangnya, dia tidak akan surut. Dia terus menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla. Sekalipun sedikit orang yang bersama dia. Ambil contoh Nabi Hud alaihissalam. Tumbuh hidup di tengah masyarakat yang zalim, melakukan kemusyrikan, menyembah berhala, mengagungkan patung-patung. Bahkan para mufassirun, ahli tafsir, menyebutkan bangsa Nabi Hud ini adalah orang-orang pertama yang menyembah berhala setelah ditenggelamkannya umat Nabi Hud. Mereka tinggal di daerah Yaman. Mereka adalah bangsa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Banyak nikmat Allah limpahkan kepada mereka, kekuatan fisik, kekuatan badan. Allah berikan kepada mereka. Kekayaan, tempat tinggal, semuanya Allah berikan, tetapi mereka melakukan kemusyrikan. Bahkan karena yakin mereka dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, sampai mereka berkata sebagaimana di surat Fussilat, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi manusia yang lebih kuat daripada kami. Di tengah masyarakat yang zalim, bermaksiat, melakukan kesyirikan dan bid'ah itu, Nabi Hud tumbuh dan di sana dia bertaubat. Apakah terbayangkan oleh Anda, wahai saudara-saudari, bagaimana beratnya posisi Nabi Hud ketika itu? Sendiri, sedikit yang menolongnya,
Di tengah masyarakat, orang-orang yang kuat memiliki kekuatan yang menentang dakwahnya. Lalu Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka, mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Beliau berkata sebagaimana diceritakan di dalam surat Hud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, wahai masyarakatku, ibadatilah Allah, tinggalkan berhala-berhala itu. Patung itu kalian yang memahatnya. Kenapa kalian takut kepadanya? Kenapa kalian bergantung kepadanya? Kenapa kalian menghambakan diri kepadanya? Tinggalkan berhala-berhala itu. Selain daripada Allah, selain daripada Allah adalah makhluk lemah, miskin, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadati Allah, agungkan Allah, tunduk dan patuh kepadanya, bergantung kepadanya, takut, harap dan cemas hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada ilah yang berhak kalian ibadati dengan apapun jenis ibadahnya kecuali Allah. Apa jawaban yang dia dapat? Apa jawaban kaum dan masyarakatnya ketika mendengar dakwah yang hak itu, mengajak untuk mengibadati Allah semata, mengajak untuk meninggalkan kesyirikan? Jawabannya, wahai saudara-saudara, mereka semua menentang dengan keras. Mereka membantah, meremehkan, melecehkan. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinah. Wahai Hud, engkau tidak membawakan hujjah kepada kami. Mana bukti kebenaran dakwahmu? Tunjukkan kepada kami. Jadi kaumnya itu mendebat, berjidal dengan beliau. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Kami tidak akan tinggalkan berhala-berhala yang kami sembah itu. Kami tidak akan tinggalkan patung-patung itu karena perkataanmu, hai Hud. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman kepadamu. Lihat tantangan. Apakah Nabi Hud surut, kecut, menjadi takut, ragu, lalu berhenti berdakwah karena ancaman-ancaman kaumnya itu? Tidak. Manhaj para nabi dan rasul, manhaj yang bercirikan kuat, quwwah, thabat, ketegaran, kekuatan. Mereka semuanya bertanya, hei Hud, kamu tidak bosan mengingatkan kami? Kamu tidak jemu mengingatkan kami? Mana bukti dakwah hakmu itu? Coba tunjukkan. Kenapa engkau tidak berhenti juga berdakwah? Maka Nabi Hud menjawab dengan izzatul mu'min, dengan rif'atul mu'min. Nabi Hud menjawab dengan izzah sebagai orang mukmin, kemuliaan. Karena bagaimanapun kesyirikan itu hina, maksiat itu hina, bid'ah itu hina. Hanya orang-orang yang bertauhid yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Beliau menjawab dengan kokoh, tegar. Qala inni ushhidullah. Dia berkata, sesungguhnya aku ushhidullah washhad. Aku persaksikan kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikun, bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Aku berlepas diri dari berhala itu. Dia nyatakan bara'ah, berlepas diri dia dari syirik itu. Seorang mukmin harus berani untuk menyuarakan tauhid. Seorang mukmin harus memiliki kekuatan untuk berlepas diri dari kesyirikan. Karena itu manhaj para nabi dan rasul. Aku berlepas diri dari sekutu, dari perbuatan syirik kalian min duni, dari perbuatan kalian menyekutukan Allah dari selainnya. Fakhiduni jami'an, silahkan kalau kalian ingin membahayakanku, membuat makar terhadapku, silahkan. Begitu beraninya Nabi Hud. Apa yang kalian ingin lakukan terhadapku? Dan kita potong sedikit, wahai saudara-saudariku. Kalau kita menengok pula di lembaran sejarah tinta emas ulama-ulama kita dapatkan manhaj yang sama. Tidakkah Anda, wahai saudara-saudariku, pernah membaca dan melihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia di penjara,
Lalu di penjara pun pena dia diambil, buku kertas dia diambil. Apa kata dia? Silakan apa yang ingin dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Jika aku diusir dari negeri ini, maka itu adalah wisataku. Jika aku dimasukkan ke dalam penjara, maka itu adalah khalwatku. Saat aku bisa berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Dimanapun aku berada, sorgaku, jannati ma'i fi sadri. Sorgaku bersamaku di dadaku. Dimanapun aku berada, dia senantiasa bersamaku. Lihat, apapun kondisinya. Bukankah itu yang kita katakan dari awal? Seorang mukmin, jika dia berjalan di atas jalan yang hak, berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, di atas pemahaman salafus saleh, meniti jalan para nabi dan rasul, apapun kondisi dia akan bahagia. Lihat, para ulama, mereka menempuh jalan para nabi dan rasul. Nah, kita lanjutkan Nabi Hud tadi alaihissalam. Fakhiduni jami'an, silakan kalian semuanya berbuat makar terhadapku. Tsumma la tunziruni. Kemudian tidak perlu lagi kalian menunggu. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Nah, di sini dinyatakannya manhajnya. Beliau tegaskan manhajnya, apapun yang kalian perbuat, inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Aku tidak akan takut apapun. Manhaj para nabi, lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada para pemuda. Dengarkan wahai pemuda, dengarkan wahai pemudi. Ketika Rasulullah SAW berwasiat kepada salah seorang pemuda sahabat, "I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah, apa-apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Tidak akan bisa luput darimu. Kalau Allah sudah tetapkan sesuatu menimpamu, engkau tidak akan bisa pergi dan lari darinya. Ketakutan, kecemasan seseorang tidak akan menyelamatkan dari takdir Allah. Begitu juga sesuatu yang tidak Allah tetapkan untukmu tidak akan menimpamu. Sekalipun seluruh manusia ini, Rasulullah berwasiat kepada pemuda ini, sekalipun berkumpul jin dan manusia, walau istama'atil jinnu wal ins ala an yanfa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat. Kepada siapa Anda minta tolong? Kepada raja, penguasa Anda berharap? Kepada orang-orang kaya, berkumpul manusia jin untuk memberikan manfaat kepadamu. Lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Orang-orang itu, manusia, jin dan manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bima kataballahu. Kalau mereka berkumpul pula bahu membahu, bekerja sama semuanya, membuat makar, tipu daya untuk mencelakaimu, mereka tidak akan bisa kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan untukmu. Jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Lembaran telah keluar. Wa rufi'al qalam, dan pena telah diangkat. Ini dia manhaj, keyakinan yang penuh terhadap pertolongan Allah Azza wa Jalla membuat Nabi Hud alaihi salam tidak takut sedikit pun dalam berdakwah. Tahukah Anda wahai saudara-saudariku, salah satu sifat ciri khas orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu apa? Di dalam surah Al-Maidah itu, ketika Allah mengancam orang-orang yang berpaling dari jalannya, akan Allah gantikan dengan kaum yang lain, yuhibbuhumullah wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Salah satunya, pinjam mushaf, kalau ada yang bawa mushaf. Man yaqaddamukum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ahlilan kafirin yujahiduna fi sabilillah. Salah satu sifat mereka, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka itu berjuang, berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah, wa la yakhafuna lawmata laim. Sedikit pun mereka tidak takut, tidak cemas dan tidak khawatir terhadap celaan
orang-orang yang mencela mereka. Itu salah satu sifat orang-orang yang dicintai, kaum mukmin yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Hud menjelaskan manhaj yang hak ini? Inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbukum. Rabbi wa rabbikum. Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin, tidak satu pun makhluk melata di muka bumi ini illa huwa akhidun binasiyatiha, melainkan Allah yang menggenggam ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Lihatlah wahai saudara-saudariku, kekuatan Nabi Hud terhadap kaum-kaum yang perkasa yang memusuhinya dengan keras. Bagaimana ketegarannya? Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada dia. Allah hukum kaumnya tersebut. Oleh karena itu, karena ketegaran, keteguhannya itu, keistiqomahannya, sabat, kekuatannya tersebut, Allah abadikan kisahnya. Sejarah yang harum, semerbak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Di surah Al-An'am setelah mengisahkan para nabi-nabi termasuk Nabi Hud. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Fabihudahum muqtadi. Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itulah engkau mencontoh atau meniru. Di ayat ini Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani, mencontoh nabi-nabi sebelumnya yang tegar menyampaikan al-haq, kebenaran, memegang teguh syariat Allah, manhaj yang hak. Apa kata Allah? Fabihudahum muqtadi. Dan itu juga perintah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain wahai saudara-saudari, contoh ketegaran dalam beragama. Dan bagaimana ketegaran, kekuatan dalam beragama, walaupun pahit awalnya, akan membuahkan kemenangan. Manis buahnya. Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala dia sampai ke rumah, ke istana penguasa Mesir, sebagai seorang hamba yang dijual, hamba saya. Tatkala dia sampai ke rumah gubernur Mesir atau penguasa Mesir, Azizu Misr, sebagai seorang budak yang dijual dengan harga yang murah. Dan lalu dia menjadi budak yang tinggal di rumah penguasa Mesir tersebut, tumbuh di sana, berkembang menjadi seorang pemuda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada dia, taufik. Dari kecil dia adalah anak seorang nabi dan Allah anugerahkan kepada dia tauhid, tumbuh di atas tauhid walaupun dia tinggal di rumah seorang musyrik. Setelah dia tumbuh besar karena dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah uji. Orang yang ikhlas, orang yang tegar di atas agama pasti diuji. Pasti. Jangan anggap enteng saja. Untuk masuk surga itu enteng saja, tidak. Ahasiban nas an yaqulu an yusraku, ahasiban nas an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, di dalam surah Al-Ankabut Allah katakan, apakah manusia itu mengira dia akan mengatakan, dibiarkan oleh Allah dia mengatakan kami beriman padahal dia belum diuji? Tidak, saudara. Engkau mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diuji pasti. Barangkali Anda diuji dengan ayah ibu Anda, diuji dengan istri, diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan lingkungan Anda. Kita semua merasakan itu. Anda mengaku mengikuti manhaj salafus saleh, meneladani para sahabat Nabi, akan diuji agar terbukti siapa yang sejati dan siapa yang pengakuannya itu hanya palsu. Ketika ujian, ketika ditempa, baru nampak emas asli atau imitasi. Warna boleh sama kuning, boleh sama-sama mengkilat, tetapi ketika ditempa, nyatalah mana emas yang asli murni dan mana yang imitasi. Anda bisa saja mengaku mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda barangkali mengaku mengikuti sahabat. Ketika diuji, nyata bagi Anda, apakah pengakuan Anda itu sudah sampai mengakar ke hati atau baru di lisan, tidak sampai melewati kerongkongan? Saudaraku,
tidak sedikit orang-orang yang semulanya rajin duduk mengaji, menampakkan mazhar yang sunnah, terkadang kening menghitam, jenggotnya, Masya Allah, jenggot saya yang 13 helai ini kalah. 13. Celananya begitu mudah dan begitu bisa dia menampakkan sunnah. Tetapi dia pasti diuji. Ketika ujian datang, maka kita akan kehilangan orang-orang ini. Mana si fulan yang dulu dia bersemangat dan terdepan di majelis ilmu? Hilang. Ada yang gugur. Bukan gugur di medan perang, tetapi gugur karena syahwat dan syaitan. Mana si fulan? Jalan di tempat tidak pernah berkembang lagi. Mana si fulan? Dia telah berpaling dan berbalik mengucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan seperjuangannya. Na'udzubillah. Ketika ujian ini bermacam-macam. Ada orang yang diuji dengan dunia. Ketika dia dapat dunia ini, dan ternyata untuk mendapatkan dunia ini dia harus menghilangkan jenggotnya, melepas jilbabnya barangkali, atau meninggalkan manhaj yang hak, dia kalah. Karena manhaj tidak sampai ke sini, keteguhan. Nah, pasti diuji. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia bertauhid, ketika dia ikhlas, dia tidak melakukan kesyirikan. Ujian datang dalam bentuk lain, wanita diuji. Saudara-saudara, syaitan itu, inna syaitan, kata salah seorang ulama salaf, idza ya'isa minal 'abdi atahu min kibalin nisa. Syaitan itu kalau putus asa, dia tidak bisa membuat orang ini jatuh dalam kesyirikan, tidak bisa membuat orang ini berbuat bid'ah, rajin pula ibadahnya, mengamalkan sunnah, atahu min kibalin nisa. Dia sesatkan pemuda ini. Bukan hanya pemuda, yang beruban pun akan dia uji dengan itu. Atahu min kibalin nisa. Datang ujian itu dari wanita. Fitnah terbesar yang berbahaya bagi laki-laki yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dia tumbuh menjadi pemuda, sehingga majikannya ini pun jatuh cinta kepada dia, tetapi itu syahwat. Suaminya sibuk dengan urusan negaranya. Tinggallah dia di istana, ditemani seorang pemuda yang tampan, gagah. Kondisi seperti itu, dan dia pun jauh musyrik, jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka membuat dia ingin membuat makar, ingin mengajak Nabi Yusuf melakukan dosa dan maksiat. Ditutupnya semua pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua. Ditutup pintu. Ya, apa yang Anda bisa lakukan? Wanita yang memiliki kekuasaan, Anda dibawa kekuasaannya, hartanya ada, Anda tinggal di istananya, ditutupnya pintu, kecantikan ada pada dia. Lalu dia mengajak Anda. Warawadathu fi nafsiha, dan dia menginginkan Yusuf untuk memuaskan dirinya. Apa kata Nabi Yusuf? Tegar menghadapi ujian dan fitnah tersebut. Qala ma'adzallah. Hanya orang-orang yang bertauhid yang bisa seperti itu. Tauhid yang bagaimana? Anda hafal tauhid yang 3 itu? Bukan menghafalnya, saudaraku sekalian. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semuanya hafal. Anda bisa menjelaskan definisi-definisi, tetapi uji keimanan Anda ketika Anda sendiri. Saat Anda tidak bersama guru Anda, tidak berada di majelis ilmu ini, tidak bersama teman, istri, anak, sahabat, godaan datang. Apa yang Anda lakukan? Di mana iman itu? Di mana tauhid yang 3 itu? Saudara-saudara. Nah, keimanan tauhid yang benar, manhaj yang hak yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam selamat. Dia berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya dia adalah Rabbku, sebaik-baik tempat kembali kepadaku. Innahu la yuflihul zalimun. Dia ingatkan perempuan itu, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Ini zalim karena maksiat itu adalah kezaliman, kegelapan. Jangan. Lihat. Ketika tauhid itu, Anda ketika betul-betul mengenal Allah Azza wa Jalla,
Anda akan merasakan nikmatnya seperti itu. Karena nikmatnya tauhid, akidah, kebahagiaan jiwa itu beragama itu ketika Anda sampai ke derajat ihsan. Ini ihsan. Ketika Anda merasakan bahwa Anda seperti melihat Allah ketika Anda sendiri. Karena itu yang kita pelajari. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Pernahkah engkau membayangkan wahai saudaraku, jika Anda bekerja di sebuah institusi misalnya perusahaan, Anda punya atasan, lalu diletakkannya di setiap sudut itu CCTV untuk mengawasi karyawan dan pegawainya. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda tidak bisa lagi main game di komputer itu. Anda tidak bisa sibuk ngobrol-ngobrol dan membuang waktu. Anda akan bekerja serius. Kenapa? Karena Anda tahu bos Anda mengawasi lewat CCTV. Setiap bulan akan dinilai. Anda bisa bersikap seperti itu terhadap manusia? Allahu aula. Allah lebih utama. Walillahil mathalul a'la. Kenapa Anda tidak bisa bersikap seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla? Sekalipun tidak ada manusia, Allah ada. Sekalipun suasana sepi dan sunyi gelap, Allah yang menciptakan kegelapan dan kesunyian itu melihat dan mendengarmu. Lantas, buktikan tauhid tersebut. Buktikan keimanan itu. Nah, akhirnya Allah selamatkan Nabi Yusuf dari maksiat dan dosa itu. Godaannya besar. Allah selamatkan Nabi Yusuf karena manhaj ketegaran dia, tauhid dia tadi, tetapi ujian belum selesai. Lari Nabi Yusuf meninggalkan maksiat. Orang di zaman sekarang para pemuda lari menuju maksiat. Nabi Yusuf lari meninggalkan maksiat. La ilaha illallah. Di mana kita? Malu kita mengaku seorang salafi. Kita duduk dengan tenang menyaksikan maksiat di TV itu. Wanita-wanita yang telanjang. Kan itu. Banyak dari orang-orang yang sudah mengaji seperti itu juga. Tidak berkedip matanya, duduk di depan televisi. Saudara-saudariku, sudah datang waktu Isya? Belum ya? Saya pernah jam 1 malam ditelepon mendamaikan suami istri. Saya tidak tahu awalnya apa masalah. Bukan seusia-usia kami yang masih muda ini, suami istrinya yang masih terhitung pengantin, tapi sudah beruban, ribut, telepon 1 malam. Tolong Ustaz, ini kalau tidak nanti bisa rumah tangga kami bisa hancur. Saya paksakan datang juga malam itu. Sampai di sana tengah malam, saya pun bingung apa yang harus saya bicarakan ini ke orang ini. Orang tua semua. Seolah mengajarkan itik berenang jadinya. Kan itu. Duduk diam. Akhirnya saya beranikan bicara. Silakan Pak Abu. Apa sebenarnya masalahnya? Wah, mulai yang satu ini. Iya, suami saya ini kalau nonton TV suka nonton film-film yang begini, yang begitu. Kata suami yang satu. Enggak Ustaz. Oh, mana saya kan udah ngaji sih nonton berita aja. Wah enggak Ustaz. Kalau saya lagi pergi, dirobahnya channel-channel. Rupanya ribut karena TV itu. La ilaha illallah. Ini orang yang sudah mengaji. Kita lihat diri kita. Tidak usah kita bicara. Sampai akhirnya ketika saya sedang menengahi itu keluarlah sang anak. Dibawanya satu plastik kresek itu. Ustaz, tolong bawa ini pulang. Apa? Tengok, rupanya kabel antena itu. Ini yang membuat bapak ibu saya bertengkar. Bawa pulang kabelnya. Bapak ibunya diam saja begini, malu dia. Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fabihudahu muqtadi." Dengan petunjuk-petunjuk mereka itu kalian contoh, kalian teladani. Lihat, Nabi Yusuf lari dari maksiat. Tetapi banyak pemuda-pemuda sekarang lari menuju maksiat. Nah, kenapa? Penyebabnya tidak memiliki manhaj yang betul-betul mengakar. Kita mengaji betul, mengaji kitab saja. Kita mengaji betul, mengaji kuping. Kita menghafal ilmu itu bukan sekedar untuk dihafal. Kalaupun Anda hafal ratusan hadis, tetapi
tapi jiwa Anda tidak ada bersihkan, tidak ada tazkiyah, tidak ada memperbaiki hati, tidak akan istiqomah, wahai saudara-saudari. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Badan ini tidak akan istiqomah kecuali apabila hati itu istiqomah. Dan hati tidak akan istiqomah kecuali di atas tauhid. Anda ingin istiqomah, pahami tauhid itu dengan benar. Bukan hanya sekadar teori, tetapi tatbiqi, amali. Anda harus amalkan, Anda harus buktikan, rasakan. Lihat indahnya Rasulullah SAW ketika beliau mencontohkan dalam ibadahnya. Saat beliau sholat malam, lalu beliau ruku. Apa kata beliau? Beliau berdoa ketika itu dalam ruku'nya, membaca zikirnya. Khada'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'adadi. Ya Allah, khada'alaka sam'i, pendengaranku tunduk hanya kepadamu. Wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, otakku juga tunduk kepadamu. Di mana otakmu, wahai saudara-saudariku? Sibuk memikirkan dunia saja, seolah-olah Anda akan menjadi raja selama-lamanya di dunia ini. Padahal Anda akan mati cepat atau lambat. Mana otakmu tidak engkau tundukkan kepada Allah Azza wa Jal ketika sibuk di depan televisi, menonton bola, musik, nyanyian dan segala macam? Mana otakmu ketika engkau melihat kondisi umat yang carut marut? Anda tidak berjuang dan tidak berusaha untuk mengembalikan umat ini pada jalan yang hak. Tundukkan bukan hanya fisik. Jangan hanya jenggot yang diperpanjang. Ya, itu wajib. Tetapi otak kita itu jangan kotori dan nodai. Lihat Rasulullah SAW ketika sholat malam itu. Siapa di antara kita yang pernah seperti itu? Sholat malam lalu dibacanya zikir yang seperti itu. Bahkan sangat disayangkan banyak orang-orang yang hadir majelis ilmu, sedikit yang sholat malam. Sedikit yang sholat malam. Padahal sholat malam itu adalah kekuatan. Khada'alaka sam'i wa basari wa mukhi. Pendengaranku, penglihatanku, ototku, dan seluruh otot-otot urat persendianku tunduk kepadamu semata, ya Allah. Ketika itu akan tampak dalam kehidupan seseorang. Nabi Yusuf alaihissalam lari, dia menyelamatkan dirinya dari maksiat itu setelah dia mengingatkan perempuan itu. Dikejar. Ketika itu tiba-tiba kepergok dengan suami majikannya itu, tuannya Aziz Mesir. Tidak cukup sampai di situ, ketika kepergok dia ingin menyelamatkan diri, perempuan ini, hati-hati, perempuan itu nampaknya lemah. Tetapi makar dan tipu dayanya menaklukkan banyak orang-orang kuat di dunia. Ketika suaminya datang, langsung dia ingin menyelamatkan dirinya dari tuduhan-tuduhan. Langsung ditariknya baju Nabi Yusuf dari belakang sehingga sobek. Datang suaminya dan dia mengatakan Nabi Yusuf ini berusaha untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada dia. Lalu dia menyelamatkan diri sehingga sampai sobek pakaian Nabi Yusuf. Dituduhnya Nabi Yusuf yang ingin melakukan. Apa kata Allah? Wa alfaya sayyadaha ladal bab. Lalu keduanya bertemu dengan tuannya di pintu. Suami. Maka ketika wanita itu pun membuat tipu daya dan makar. Akhirnya Nabi Yusuf tanpa ada kesalahan, tanpa dosa, hanya karena ingin menjaga kesucian dirinya, diuji lagi. Belum cukup, dipenjara selama 7 tahun. Dipenjara selama 7 tahun. 7 tahun dipenjara dia jalani dengan sabar. Bahkan dia katakan bahwa sijin penjara itu lebih dia sukai. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Ya Allah, penjara ini lebih aku sukai, lebih aku cintai dari apa yang mereka ajak atau mereka bawa diriku, perbuatan dosa dan maksiat itu. Wa illa tasrif anni kaidahun, jika engkau tidak palingkan dariku tipu daya para wanita itu, ya Allah, asbu ilaihinna wa aku minal jahilin, aku pasti akan terjerumus. Kalau bukan karena engkau ya Allah, jangan katakan, jangan sombong.
Saya tidak akan terfitnah Ustaz. Saya kan sudah mengaji. Tidak mungkin hanya sekedar menonton TV itu saya terfitnah. Lihat Nabi Yusuf. Sedikit pun dia tidak menyebut dirinya. Dia katakan, wa illa tasrif anni. Jika bukan karena engkau ya Allah memalingkannya tipu daya perempuan-perempuan itu dariku, asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Aku akan terjerumus pada mereka dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang jahil. Nah, dia pilih di penjara 7 tahun dia lalui. Akhirnya Allah anugerahkan kekuatan dan kemenangan. Sang Raja Azizu Masr bermimpi. Dia bermimpi. Di dalam surah Yusuf diceritakan dalam mimpinya dia melihat sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi-sapi yang lain yang kurus. Dia berusaha menakwil mimpinya tersebut. Dia panggil para ahli tafsir, ahli mimpi. Semuanya tidak bisa. Apa kata mereka? Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Kami tidak tahu dan tidak pandai menafsirkan, menakwil mimpi engkau ini wahai raja. Bingung dia. Dihantui oleh ketakutan. Apa yang akan terjadi? Berturut-turut dia mimpi. Sampai akhirnya ada salah seorang yang di penjara bersama Nabi Yusuf itu keluar dari penjara dan dia bercerita ketika dia menjadi khadim raja itu bercerita bahwa Nabi Yusuf pernah mentakwil mimpi mereka dan benar. Ketika itu raja mengutus orang ini untuk panggil Nabi Yusuf. Suruh dia datang. Disinilah yang dahulu Nabi Yusuf dihinakan oleh mereka, Allah angkat menjadi mulia. Nabi Yusuf diperintahkan datang tapi Nabi Yusuf tidak mau. Di sini izzah seorang mukmin kelihatan, tampak. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Datang orang itu memanggil Nabi Yusuf, ayo menghadap raja, engkau dipanggil raja untuk menakwil mimpi. Apa kata Nabi Yusuf? Tidak. Setelah nama saya dinodai, setelah harga diri saya dijatuhkan, lalu seenaknya seperti itu saja, pulang. Temui lagi raja kamu. Irji ila rabbik. Tanyakan kepada dia bagaimana sebenarnya wanita-wanita yang dahulu memotong tangan-tangan mereka itu. Siapa sebenarnya yang salah? Dia harus tahu dulu walaupun 7 tahun berlalu. Siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah? Dia harus buktikan dulu. Tanya dulu, teliti itu dahulu. Kalau dia sudah bisa buktikan, saya akan datang. Nah, inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Rabbku Maha mengetahui terhadap makar dan tipu daya para wanita-wanita. Akhirnya terbuktilah bagi sang raja, begitu juga istri sang raja itu mengaku bahwa mereka yang membuat makar dan tipu daya. Ketika itu menjadi mulialah Nabi Yusuf. Diangkat menjadi pendamping raja tersebut untuk mengurus Mesir ketika itu. Buah dari apa? Keteguhan, keistiqomahan. Bukan waktu yang singkat, panjang di dalam penjara 7 tahun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di zaman sedikit jumlah laki-laki. Kita hidup di zaman lebih banyak orang yang mirip laki-laki daripada laki-laki sejati. Kenapa wahai saudara-saudariku? Barangkali engkau melihat laki-laki itu banyak, tetapi laki-laki yang sesungguhnya itu adalah ketika dia diuji dengan ujian keimanan. Laki-laki sejati itu adalah ketika dia diberi pilihan antara Allah atau hawa nafsu. Ketika diberi pilihan antara akhirat dan dunia, antara jalan Nabi atau jalan manusia. Ketika itu nyatalah apakah dia betul-betul laki-laki atau hanya mirip dengan laki-laki. Tanyakan kepada dirimu wahai saudaraku, apakah saya seorang laki-laki? Kapan saya menjadi seorang laki-laki? Ketika saya ditentang
karena menegakkan agama Allah. Ketika aku atau saya diberi pilihan, diperintahkan memilih antara Allah Azza wa Jalla atau perintah selain Allah, lalu aku memilih perintah Allah adalah urusanku, aku memilih perintah Allah, maka ketika itu engkau laki-laki. Atau ketika hawa nafsumu terus membujuk-bujukmu, lalu engkau memilih perintah hawa nafsumu dari perintah Allah, engkau memilih perkara-perkara yang menyelisihi perintah agama, ketika itu tidak ada sifat laki-laki padanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya tempat-tempat, keadaan-keadaan yang menjadi contoh siapa laki-laki sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Minal mu'minina rijal." Di antara orang-orang yang beriman, orang beriman itu banyak. Di antara mereka itu ada rijal. Sadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka membenarkan, membuktikan, mewujudkan janji dan sumpah mereka kepada Allah. Yang mengaku mukmin itu banyak, tapi yang betul-betul itu ini. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah wafat, mati. Wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara mereka ada yang masih menunggu kepastian itu datang. Wa ma badalu tabdila. Mereka terus istiqamah, tidak berubah, tidak merubah-rubah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kisah Sahibu Yasin. Jangan hanya membaca surat Yasin sebagai wirid saja. Baca Sahibu Yasin kisahnya. Seorang laki-laki yang miskin, tidak dikenal namanya, tidak dikenal kedudukannya. Sampai-sampai para ahli tafsir kesulitan dan tidak tahu siapa sebenarnya nama orang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutnya sebagai rajul, laki-laki. Allah yang menyebut dia sebagai seorang laki. Barangkali wanita lebih memiliki sifat seperti itu dari banyak laki-laki di zaman sekarang. Dia seorang najjar, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Najjar, tukang yang tidak dikenal, tinggal di pinggiran kota. Ketika dia melihat kaumnya hidup dalam kesyirikan, kezaliman, kebatilan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada mereka, kaumnya mendustai para rasul. Diutus lagi rasul yang kedua, didustai lagi. Rasul yang ketiga, didustai lagi, ditolak dan ditinggalkan oleh kaumnya. Ketika itu dia terpanggil. Terpanggil untuk apa? Untuk mengingatkan kaumnya. Dia terpanggil untuk menyelamatkan kaumnya dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang dai itu tidak mesti harus dikenal. Karena seorang dai itu berdakwah bukan untuk dikenal. Seorang dai itu bukan seorang yang harus memiliki kedudukan atau kekayaan, tidak. Lihat dia, tidak dikenal, miskin, bukan siapa-siapa, tinggal di ujung kota, di pinggiran, orang pinggiran. Barometer itu bukan dari ketenaran. Barometer itu bukan banyak sedikitnya yang hadir di majelis itu, tidak. Barometer itu adalah keikhlasan dia dalam menyampaikan dakwah tersebut dan manfaat yang dia berikan walaupun hanya kepada satu atau dua orang. Nah, maka bangkitlah pria yang miskin dan tidak dikenal ini, keluar dan muncul, datang ke tengah kota itu, mengingatkan kaumnya. Apa kata Allah? Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah dari Aqsa. Dari Aqsa itu ujung kota, jauh di luar kota. Datang ke kota itu. Wa jaa min aqsal madinah, seorang laki-laki yas'a, bergegas. Bergegas, bersegera untuk apa? Untuk berdakwah, menyelamatkan kaumnya. Jangan ditunda-tunda menyampaikan kebenaran itu ketika ada kesempatan. Barangkali kesempatan itu tidak Anda dapatkan lagi. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda cemaskan? Apa yang Anda khawatirkan?
Jadi dia bergegas untuk menyelamatkan kaumnya dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala karena menentang jalan para rasul. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Lalu dia berkata, "Qala ya qaumi tabi'ul mursalin." Wahai kaumku. Apa kata dia? Ikutilah aku? Bukan. Ikutilah kelompokku? Bukan. Ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikuti para rasul. Ittaba'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang tidak meminta upah dari kalian itu, wa hum muhtadun, dan mereka itu diberi petunjuk. Ikuti. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Lalu dia mulai jelaskan hujjah. Dia ajak orang itu berpikir. Dan kenapa pula aku tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakanku, dan kepadanya pula kalian akan dikembalikan, wahai kaumku. Attakhidhu min dunihi aliha. Bagaimana mungkin aku mengambil berhala-berhala, sesembahan, sekutu-sekutu yang aku sembah selain Allah Azza wa Jalla? In yuridna ar-Rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Ini dijawabnya, dikatakan ketika orang itu mengancam dia. Diancam dia akan dibunuh, bukan sembarangan. Diancam akan dibunuh. Subhanallah. Saya pernah berdakwah di sebuah kampung. Berceritalah sesepuh dakwah di situ. Kampung di ujung jauh dari kota. Bagaimana pahit dan getir yang mereka rasakan dalam jalan dakwah. Bukan ustaz-ustaz terkenal mereka itu. Bukan LCMA, doktor, tidak, orang biasa saja. Siapapun bisa berdakwah. Yang penting dia mengilmui apa yang akan dia dakwahi. Dia punya ilmu, dia punya basirah untuk berdakwah. Dia bercerita bagaimana ketika mereka berdakwah itu dulu. Kalau mereka berjalan di pasar itu dikerumuni oleh preman-preman itu, sampai preman itu memadamkan puntung rokok itu di punggung mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai masjid-masjid mereka itu berserakan tai kotoran manusia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya dakwah di situ vakum karena memang mereka diancam dan tidak bisa keluar rumah sendiri lagi. Tetapi karena kesabaran mereka, walaupun begitu mereka tidak berpaling. Mereka terus memegang teguh manhaj. Sekarang malah orang yang paling keras menentangnya dahulu, yang menghasut masa dan segala macam, orang yang paling keras pula mengajak kepada dakwah salaf sekarang, yang mendukung dia. Terus harus diadakan di situ kajian dan segala macam. Dia berbalik membela karena kesabaran, ketegaran di atas yang hak. Tidak peduli walaupun dia bukan orang yang dikenal. Lihat ini, dia tidak dikenal. Ketika diancam dia karena menegakkan tauhid, mengajak kepada sunnah, mengikuti Rasul, apa jawab dia? In yuridna ar-Rahman bidurrin, jika Allah ar-Rahman menginginkan mara bahaya, la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Berhala-berhala itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat, penolong, menjadi penolong bagiku. Wala yunqidun. Berhala-berhala itu tidak akan bisa menolongku. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau aku sembah pula berhala-berhala kalian itu, sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ini keberanian. Tidak ada rasa takut dilihatnya. Kaumnya ini sudah sampai ke batas yang membahayakan. 3 kali berturut-turut diutus Rasul, didustai. Tidak ada lagi. Maka bangkit dia, tampil. Hanya seorang najjar, tukang, miskin, tetapi dia bertauhid. Dan dia mengajak manusia kepada tauhid. Nah, kemudian dengan penuh keperkasaan, dengan keyakinan dan kekuatan seorang laki-laki, dia berkata, Inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian. Lihat saudaraku, di sini dia tidak katakan Inni amantu bi rabbi. Aku beriman kepada Rabbku. Untuk apa hikmahnya? Inni amantu bi rabbikum. Aku beriman kepada Rabb kalian. Maksudnya, Rabbku ini Rabb kalian juga. Itu juga yang telah menciptakan kalian. Kalau kalian mengancamku, dia Rabbku yang aku sembah. Dia pula yang menciptakan kalian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakuti. Fasma'uni, dengarkan aku.
Akhirnya mereka marah, bangkit semuanya satu kota itu. Engkau pula yang akan menghalangi kami, wahai tukang, wahai fulan. Lalu akhirnya mereka bunuh laki-laki itu. Mereka bunuh. Ketika satu kali tebasan, ketika pertama kali pedang mereka itu menebas laki-laki ini, maka dia mendengar seruan Allah kepada dia. Sebuah anugerah dari Allah. Qila udkhulil jannah. Masuklah engkau ke dalam surga. Perkataan yang membuat bergetar hati orang-orang yang betul-betul mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia ditebas, dia merasakan kelezatan dan kenikmatan. Ruhnya lepas dari badannya, dikabarkan kepadanya berita gembira. Qila dukhulil jannah. Ketika ruhnya lepas dari jasadnya, lalu dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai andai saja kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi, mengetahui ampunan yang Allah berikan, Rabbku berikan kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan juga dia telah menjadikanku di antara orang-orang yang dimuliakan. Lihat, sabar, kekuatan, ketegaran yang dibutuhkan di zaman sekarang. Karena kita hidup di zaman sifat laki-laki itu sangat jarang. Maksiat terkadang ada di hadapan kita. Kita hanya ada diam saja, menjadi setan yang bisu. Tidak usahlah berbicara dahulu ke tetangga. Tidaklah usah berbicara dahulu ke luar sana. Kadang anak kita berbuat maksiat, kita tidak punya keberanian untuk mencegah. Istri kita yang membangkang, kita tidak punya kekuatan untuk mencegahnya. Suami yang tidak taat dan tunduk serta patuh kepada Allah, tidak berani pula istri mengajak dan menasihatinya. Lihat, ini kondisi di zaman sekarang. Kecuali orang-orang yang dirahmati dan diberkahi serta diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudariku, tidakkah engkau mendengar seruan Allah Azza wa Jalla di dalam surat Saba, wa qalilum min ibadiyasy syakur? Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur, walaupun banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada dia. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, engkau tidak bisa menghitungnya. Bahkan engkau bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dengan nikmat yang Allah berikan itu kita bermaksiat. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang telah bertumpuk-tumpuk. Kita ini kaum muslimin, kita hidup di zaman sedikitnya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kita di zaman sedikit orang-orang yang berkata kepada kita, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Kita di zaman sedikit kita mendapatkan orang-orang yang mau memberi nasihat. Tapi kalau penasehat, kalau orang yang mau bersama dalam berbuat maksiat, mengajak kepada dosa, jangan tanya lagi jumlahnya, banyak. Itu tidak perlu Anda tanyakan. Kalau teman-teman di majelis ghibah, namimah, banyak. Kalau teman-teman dalam kelalaian, teman-teman di kedai kopi, teman-teman di meja judi, teman-teman di jalan, di mal, pusat perbelanjaan, banyak. Lihatlah ketika azan berkumandang, hitung jumlah saf di masjid, bandingkan dengan jumlah orang yang ada di mal-mal, di pinggir jalan. Kemana mereka? Allah memanggil. Tetapi lihat, di majelis-majelis, di sana penuh dengan kelalaian dan kelemahan, maka kita lihat orang akan banyak di sana. Kenapa? Wa qalilum min ibadiyah. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan manhaj yang hak ini, wahai saudara-saudariku, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, orang-orang yang berpegang teguh itu ghuraba, asing. Bahkan di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di tengah salafiyun, orang-orang yang mengaku salafi, orang-orang yang betul-betul komit, yang betul-betul istiqamah, sedikit sekali, asing. Yang betul-betul, jadi bertingkat-tingkat lagi keistiqomahan itu. Coba lihat. Dan itu adalah realita kita. Saudara-saudara, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Islam hari ini membutuhkan rijal, laki-laki, bukan orang yang mirip dengan laki-laki. Berapa jumlah kaum muslimin hari ini? Sepertiga penduduk dunia. Berapa jumlah mereka yang bertauhid?
Dan berapa persentase orang-orang yang masih melakukan kesyirikan? Allah musta'an. Masih banyak gunung-gunung yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang disembah. Masih banyak sungai, bebatuan yang diagungkan selain daripada Allah. Masih banyak yang menyembelih untuk syaitan-syaitan. Masih banyak jimat-jimat dan jampi-jampi di tengah kaum muslimin. Perdukunan, sihir. Lihat, umat Islam membutuhkan orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Jika bukan Anda, siapa? Jika bukan kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Anda, wahai saudara-saudariku, hidayah untuk menempuh jalan yang hak ini. Duduk di majelis ilmu, mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Allah anugerahkan kepada Anda taufik untuk mengamalkannya. Jika Anda tidak berbuat, jika Anda tidak berjuang, jika Anda tidak tegar untuk, tidak sabar untuk berdakwah ini, maka tidak akan ada kejayaan untuk Islam di negeri kita ini. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimah, sepertiga penduduk dunia adalah umat Islam. Tetapi barangkali hitungan kasarnya 2/3-nya dalam kesyirikan, bid'ah, kelalaian dan kelengahan. Anda barangkali mendengar bagaimana kondisi umat Islam. Tidak di Palestina, tidak di mana-mana, di Suriah, semuanya tercabik-cabik. Perpecahan di mana-mana. Sehingga seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, yushiku al-umamu an tada'a alaikum. Yushiku an tada'a alaikumul umamu. Akan datang nanti suatu masa umat-umat akan mencerai-beraikan kalian. Tada'a ini maksudnya berkumpul semuanya mengeroyok. Pernahkah Anda, wahai saudara-saudariku, coba barangkali lihat ada sebagian ibu-ibu sisa-sisa makanan yang sudah basi itu dia letakkan di belakang rumahnya dekat tong sampah. Datang gerombolan ayam, datang bebek dan segala macam. Ada yang mengais-ngais dengan kakinya ke sana kemari sehingga makanan itu tercerai-berai. Sehingga makanan tersebut tercerai-berai. Ini kondisi dan gambarannya. Tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Seperti orang-orang yang memperebutkan makanan yang terhidang. Dihidangkan makanan semuanya melingkar lalu saling berebut. Kacau balau makanan itu. Seperti itu. Jadi santapan umat-umat yang lain. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang heran mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, "Awa min qillatina aw min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Tidak, saudaraku, sepertiga penduduk dunia. Bukan sedikit. Orang Yahudi yang di Palestina itu tidak sampai 10 juta jumlahnya. 7-8 juta, seperti itulah jumlahnya. Bangsa Arab Islam saja seluruh dunia 300 juta lebih. Umat Islam sedunia berapa banyaknya? Tapi apa artinya? Banyak tetapi lemah. Banyak tetapi terpecah belah. Banyak tetapi hina. Karena mereka jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yauma idzin katsir. Kalian ketika itu sangat banyak. Demi Allah, saudara-saudariku, lebih dari sepertiga penduduk dunia mengaku muslim. Tetapi tidak satupun daulah negara kafir melainkan bebas mempermainkan mereka. Dulu ketika kaum muslim memiliki izzah, tahukah Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang sampai mengalahkan Yahudi itu? Pernah terjadi peperangan, apa penyebabnya? Tahukah Anda? Ada seorang wanita muslimah yang berjualan susu di pasar, dan banyak orang-orang Yahudi ketika itu. Ketika dia duduk jongkok, ujung jubah dia, pakaian dia itu diikat ke atas oleh orang Yahudi. Dia tidak sadar. Ketika dia berdiri tersingkap auratnya. Tertawalah orang-orang Yahudi itu. Wanita ini berteriak memanggil saudara-saudarinya. Wah muslimah,
wahai saudaraku kaum muslimin. Teriakannya itu terdengar oleh seorang pemuda yang darah tauhid mengalir di dalam tubuhnya. Langsung bergerak. Maka dibunuhnya orang Yahudi. Dan akhirnya dia pun dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang lain. Akhirnya sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW, dikumpulkan pasukan oleh Rasulullah SAW, terjadilah peperangan. Itu di zaman ketika mereka itu berada di atas jalan yang hak. Saya baca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah seorang khalifah yang mencintai ulama. Ketika itu datang surat dari salah seorang penguasa Roma. Jadi sebelum dari siapa namanya? Sebelum penguasa ini, yang berkuasa waktu itu ratu perempuan di Roma. Nah, mereka setiap tahun membayar jizyah kepada kaum muslimin. Setiap tahun. Ketika tampuk kekuasaan, kalau saya tidak salah Naftur namanya. Ketika tampuk kekuasaan berganti kepada Naftur ini, akhirnya dia tulis surat kepada Harun Ar-Rasyid. Dari Naftur, Azimur Rum, penguasa Romawi, kepada Harun Ar-Rasyid, raja kaum muslimin. Apabila surat ini sampai kepadamu dan engkau membacanya, maka ketahuilah dulu ratu sebelum saya menganggap engkau sebagai saudara. Makanya dia berikan harta-harta kami kepadamu. Tetapi itu adalah kelemahan seorang wanita. Sekarang kembalikan harta kami itu dan menyerahlah kepada kami, atau perang antara kita. Itu kata orang kafir ini, penguasa Romawi. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid rahimahullah? Marahnya menggelegak, terpanggil ruh Islamnya. Dia tulis di sampul surat itu, di kulitnya, min Harun Ar-Rasyid khalifatul muslimin ila Naftur kalbir Rum, kepada Naftur anjing Rum. Jawabannya al-jawab ma tara la ma tasma. Jawabannya akan kau lihat, bukan yang kau dengar. Langsung disiapkannya pasukannya, langsung diserangnya sampai ke Romawi sana, Romawi Timur ketika itu. Kalah Naftur, terpaksa dia menyerah dan membuat kesepakatan gencatan senjata dan berjanji menyerahkan jizyah. Akhirnya pulanglah dengan kemenangan Harun Ar-Rasyid. Setelah kepergian Harun Ar-Rasyid, dia khianati perjanjian itu dan dia serang perbatasan kaum muslimin. Datang lagi Harun Ar-Rasyid sehingga terjadi peperangan besar. 40.000 orang kafir Romawi ketika itu terbunuh, termasuk Naftur ini terluka, dan dia menyerah lalu berjanji untuk kembali memberikan jizyah. Kapan? Ketika umat Islam masih satu. Waktu itu umat Islam khalifahnya hanya satu, Harun Ar-Rasyid. Bukan terpecah belah seperti sekarang. Masih banyak umat ulama-ulama yang tulus, ikhlas, istiqomah, berjuang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kekuatan mereka ketika itu. Kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Sampai jam berapa? Belum tanya jawab lagi. 8:30. 1/4 jam lagi. Berarti sebentar lagi habis hadis ini tanya jawab. Nah, lantas Rasulullah SAW bersabda, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian ketika itu banyak sekali. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Tetapi kalian itu seperti ghutha ka ghutha'is sail. Apa itu ghutha? Jadi ghutha itu, Imam Nawawi menjelaskan, di negeri Hijaz itu kan ada lembah-lembah yang kering. Biasanya mereka membuang sampah ke sana. Bertumpuk-tumpuklah sampah, kotoran semuanya di lembah tersebut. Ketika datang sail, hujan lebat, sail, air bah, maka sampah-sampah itu diterjang oleh air bah itu, tercerai-berai, keluarlah busa-busa dan buih-buih. Nah, ini dia ghutha ka ghutha'is sail, sampah-sampah yang diterjang oleh sail, air bah. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail.
Tetapi kalian ketika itu walaupun banyak seperti sampah-sampah itu. Sampah itu kan tidak dipandang oleh orang, tidak berharga, bau, tidak disukai oleh orang. Antum kalian seperti sampah yang terjang oleh air bah, tercerai-berai, mengumpul lalu menjadi bui-bui dan hilang begitu saja. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah akan cabut, Allah akan hilangkan dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Dulu ketika umat Islam ini masih kuat, mereka mewarisi dari Rasulullah SAW keistimewaan. Apa? Ada 5 keistimewaan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah timpakan kepada musuhku masirata syahrin, dalam jarak tempuh sebulan perjalanan di masa itu dengan unta. Apakah itu khusus untuk Rasulullah SAW? Tidak. Di zaman sahabat, tabi'in, seperti itu juga. Syaratnya mengikuti Rasulullah SAW, zahir dan batin, akidah, ibadah, muamalah dan seluruhnya, tidak separuh-paruh, tidak setengah-setengah. Manhaj Rasulullah SAW itu akidah. Manhaj Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Manhaj Rasulullah SAW itu adalah muamalah, akhlak dan semuanya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya itulah dia ajaran Islam seluruhnya itu. Itulah dia manhaj Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Hari ini saudara-saudariku, maaf, saya katakan, menutup muka, memakai cadar, memakai jilbab yang lebar, itu mudah, ringan dari menahan lisan. Memanjangkan jenggot, menghitamkan kening, memendekkan pakaian di atas mata kaki, itu ringan, siapapun bisa melakukannya, daripada menjaga lidahnya. Jangan heran, terkadang seseorang itu panjang jenggotnya, hitam keningnya, tidak segan menghunus lidahnya, mencela, mencaci, memaki, menghibah, memakan bangkai saudaranya. Mana akhlaknya? Rasulullah SAW karena khuluquhul Quran itu manhaj. Sebagian wanita dia begitu keluar rumah dia tutup mukanya, bagus, tapi dia tidak bisa menahan lidahnya dari memakan bangkai saudaranya. Mana akhlak kita? Saudara-saudara, manhaj yang harus kita pegang teguh itu Islam secara keseluruhan. Jangan cari yang mudah-mudah saja. Rasulullah SAW, kita diperintahkan mengikuti Rasulullah SAW tanpa memilah dan tanpa memilih. Para sahabat dahulu ketika mengikuti Rasulullah SAW, saking kecintaannya, cinta mereka kepada Rasulullah, apa saja mereka tiru. Tidak ada yang tersembunyi dari mereka. Sampai cara berjalan, cara duduk, bagaimana Rasulullah berpaling, bagaimana Rasulullah berbicara, semuanya mereka cermati, mereka perhatikan. Untuk apa? Mereka contoh dan mereka tiru. Nah, hadis tadi belum habis. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahan. Dan Allah akan timpakan di hati kalian al-wahan, ad-dha'fus syadid, lemah yang bersangatan, lemah yang membuat Anda terkadang tidak sanggup lagi untuk bangkit dari tempat tidur itu menjalankan perintah Allah. Lemah yang membuat Anda tidak berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut nanti saya begini, nanti orang itu memperlakukan saya seperti ini. Lemah sehingga Anda tidak sanggup lagi menyampaikan tauhid. Lemah sehingga barangkali Anda tidak sanggup untuk menasihati istri dan anak Anda sendiri. Lemah. Wah. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, dulu satu orang kaum muslim bisa mengalahkan 1000 orang. Sekarang 1000 orang belum tentu mengalahkan satu orang kafir. Baca sejarah bagaimana ketika Tatar masuk ke kota Baghdad. Berbaris di gang-gang kota Baghdad itu kaum muslimin. Datang seorang Tatar pakai topeng, pakai tutup muka. Tinggal dia menembaskan pedang ke kanan dan ke kiri. Karena ketakutan kaum muslimin, laki-laki semuanya berdiri di sepanjang gang itu. Semua tidak berani bergerak, tinggal tebas saja sama orang Tatar.
Ternyata setelah dibuka, perempuan pula orang Tatar itu. Begitu lemahnya ketika itu kaum muslimin, sehingga jatuh Baghdad, terbunuh khalifah. Karena ketika itu di sana perpecahan Syiah, Sufi, bid'ah tersebar luas ketika itu. Ketika umat ini tidak kembali kepada yang hak, tidak berjuang untuk menyebarkan yang hak, tidak mengajak umat untuk tegar di atasnya, ketika itu umat ini lemah, tidak memiliki kisah. Mari saudara-saudariku, jadilah seorang laki-laki. Mari saudaraku, jadilah seorang laki-laki seperti yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Laki-laki bukan dengan misaimu yang bisa engkau pilih. Tidak. Laki-laki bukan dengan tampang sangar. Tidak. Rasulullah itu tidak menyeramkan. Wajahnya laksana rembulan sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu laki-laki. Tetapi laki-laki yang berpegang teguh di atas jalan Allah, di atas kitab sunnah as-sahih, di atas manhaj salafus saleh, ketika dia diuji, ketika dia dipanggil untuk berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin tinggal beberapa menit lagi sebelum kita iqamah. Silahkan kalau ada pertanyaan, 2, 3, 4, 5 pertanyaan kita jawab.